ketoprak, wayang dan sebagainya. Nah, disitulah diselipkan pesan-pesan kehidupan yang salah satunya pesan tersebut disampaikan melalui burung perkutut Katuranggan. Nah, lain gedok tular oleh satu kelompok ke kelompok lain, kemudian ini menjadi perbincangan di warung-warung kopi, di tempat-tempat jajan, di pasar, di manapun, akhirnya kan mudah dari satu mulut ke mulut lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi, salam lembut selembutnya kelembutan. Parandoro dimanapun Anda berada, selamat pagi. Semoga pagi ini Anda dalam keadaan baik, sehat, dan tidak ada suatu kekurangan apapun. Menemani aktivitas pagi Anda, saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi ringan tentang seputar burung perkutut. Jika Anda adalah orang yang baru saja ingin memelihara burung perkutut, ataupun yang sudah lama menekuni bidang burung perkutut, Anda mungkin pernah mendengar istilah Katuranggan. Banyak penjelasan tentang apa itu sebenarnya Katuranggan. Penjelasan secara detail, penjelasan secara rinci dari beberapa orang, atau bahkan kita terkadang hanya sekedar mendengar istilah Katuranggan itu apa. Oleh karenanya Parandoro, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas ringan tentang inti pokok ilmu Katuranggan itu apa. Tetap bersama kami. Parandoro, penggemar burung perkutut dimanapun Anda berada, inti dari pembelajaran ilmu Katuranggan itu sebenarnya tidak hanya pada burung perkutut, karena Katuranggan itu juga ada pada binatang-binatang yang lain. Ketika kita mendengar istilah Katuranggan, secepat mungkin kita akan mencari informasi, baik itu secara lisan maupun di media sosial. Anda akan menemukan bahwa istilah Katuranggan itu berkaitan dengan dua kata, yang kemudian dua kata itu membentuk sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa. Katuranggan berasal dari kata katur dan angga. Katur artinya berita atau informasi, ya, data, penjelasan dan sebagainya. Sedangkan angga atau onggo itu berarti tubuh, fisik, jasad atau body. Sehingga ketika kata katur dan onggo ini digabungkan menjadi sebuah ungkapan Katuranggan, istilah baru yang memiliki dua makna, yaitu antara informasi dan badan. Kemudian secara lebih luas, Katuranggan diartikan sebagai informasi tentang tubuh pada binatang. Ada juga Katuranggan pada kuda, ada juga Katuranggan pada ayam, ada juga Katuranggan pada ikan, dan yang mau kita pelajari adalah Katuranggan pada burung perkutut. Secara lebih terperinci, istilah Katuranggan itu bermakna bahwa informasi detail tentang ciri pada burung perkutut, di mana ciri pada burung perkutut itu khusus spesifik tidak dimiliki oleh burung perkutut yang lain. Jadi apabila burung perkutut ini berkumpul dengan burung perkutut yang lain, maka itu akan ada ciri tersendiri pada tubuh burung tersebut. Secara biologi itu ada tentang pembelajaran bentuk tubuh fisik binatang yang berbeda atau tidak umum. Itu ada
Nah, ini berkaitan dengan keadaan alam, keadaan lingkungan, tentang makanannya, tentang suhu di lingkungan dan sebagainya. Akhirnya membentuk ciri-ciri khusus pada binatang atau hewan itu. Nah, apabila hal ini ditarik ke dalam pembelajaran tentang katuranggan, kemudian munculnya identitas baru pada burung perkutut. Misalkan pada burung perkutut itu yang umum adalah pada bulunya berwarna abu-abu. Nah, kemudian apabila ditemukan burung perkutut yang ciri fisiknya itu warna bulunya tidak abu-abu, maka di sini ada pengecualian atau spesifikasi. Wah, perkututnya ganjil ya, mengalami ada keganjilan, tidak umum seperti perkutut biasanya. Warnanya bulunya bisa putih atau perak atau putih semu kecoklatan. Nah, itu nantinya akan memunculkan istilah atau katuranggan tertentu. Pun begitu tentang misalnya pada mata. Nah, mata pada umumnya misalnya berwarna layaknya mata putih dan hitam. Ini pada mata muncul ciri khusus, misalnya berwarna agak biru atau ada mata merah tembus apabila disorot pakai senter. Ada juga yang misalnya bola matanya itu korneanya berwarna kuning, kemudian itu didekatkan dengan perkutut biasa, kok ada bedanya ya, ini dinamakan katuranggan tertentu. Ada yang mengatakan katuranggan mercujiwo, ada yang mengatakan ini burung perkutut berkaturanggan atau ciri khusus burung perkutut dari daerah Bali. Ada lagi misalnya jumlah ekor atau bulu berwarna tidak lumrah pada sayap. Nah, kemudian ada kakinya mencengkeram seperti ini ya, seperti selalu menggenggam, seperti mengeruk mencengkeram, itu ada penamaan katuranggannya. Nah, dari sini Parandoro sebenarnya kita bisa mengambil pembelajarannya seperti apa tentang informasi-informasi katuranggan. Apakah kita hanya akan mempercayai begitu saja tentang bagaimana sih sebenarnya mensikapi informasi tentang katuranggan itu. Sedangkan tentunya tujuan kita memelihara burung perkutut itu adalah sebagian besar karena hobi atau kesenangan. Hobi atau kesenangan yang pada tujuannya itu untuk memberikan hiburan. Karena kan memang hiburan itu fungsinya untuk kesenangan. Setelah senang, hidup menjadi lebih berbahagia, menghilangi stres. Setelah rutinitas bekerja itu ada cara-cara untuk menghilangkan kejenuhan. Nah, di sini burung perkutut memiliki posisi sebagai sebuah cara untuk melampiaskan hobi positif. Karena dalam lima wasta, kembali ke lima wasta kelangenan pria Jawa sejati, munculnya kukilo atau burung perkutut itu bertujuan untuk mengalihkan hal-hal yang bersifat negatif pada diri pria Jawa. Ketika seseorang itu tidak mempunyai kesibukan lain selain bekerja, misalnya, bisa saja dia terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik atau hal-hal negatif. Nah, dengan adanya hobi dulu memelihara burung perkutut, nanti ada acara gantangan, ada acara mempelajari tentang katuranggan, mempelajari memelihara burung perkutut, dan apabila burungnya sudah manggung, memberikan suasana khusus, membahagiakan, menceriakan, nah ini justru akan berdampak positif. Dari sini, maka apabila ada informasi yang kurang tepat tentang ilmu katuranggan itu dianggap sebagai ilmu tahayul, ilmu mitos, dan ilmu mitologi, ya itu dikembalikan kepada siapa yang menerima informasi itu. Karena informasi seperti itu di era seperti sekarang harusnya dijadikan sebagai khasanah kebudayaan. Jangan dijadikan perdebatan yang ya lebih menjurus pada saling mengejek, saling ya kurang manfaat lah seperti itu. Toh sebenarnya Parandoro, leluhur itu membuat sebuah penamaan katuranggan itu bertujuan untuk memberikan informasi. Karena pada dasarnya pada zaman dahulu, pada masanya itu kan orang pada zaman dahulu itu kurang hiburan, tidak seperti sekarang. Kemudian informasinya juga agak sulit
apabila dicatat dalam buku tulisan membutuhkan media yang banyak. Kalau beda kalau zaman sekarang, informasi cukup disimpan di dalam hard disk atau disimpan dalam memori SSD, itu akan tersimpan file-file, foldernya jelas. Tapi kalau pada masa dulu, untuk memberikan informasi, untuk memberikan petuah, itu para leluhur menggunakan sindiran-sindiran atau sanepo, kemudian membuat kisah-kisah, cerita rakyat, legenda dan sebagainya. Fungsi utamanya adalah untuk memberikan petunjuk, pitutur. Nah, pitutur itu kan sama dengan informasi, agar lelaku manusia itu menjadi lebih baik. Nah, untuk mengajak ke sana, karena pada masa dahulu itu orang lebih suka cerita-cerita, berkumpul diceritani. Kemudian ada pertunjukan-pertunjukan, ada seni ketoprak, wayang dan sebagainya. Nah, disitulah diselipkan pesan-pesan kehidupan yang salah satunya pesan tersebut disampaikan melalui burung perkutut katuranggan. Nah, sehingga ketika burung ini berkaturanggan A, dijelaskan secara detail, kemudian disampaikan dari satu orang ke orang lain, gedok tular oleh satu kelompok ke kelompok lain, kemudian ini menjadi perbincangan di warung-warung kopi, di tempat-tempat jajan, di pasar, di manapun, akhirnya kan mudah. Dari satu mulut ke mulut lain, dari kelompok satu ke kelompok lain, ilmu tentang katuranggan itu bisa tersampaikan dan misi informasinya dapat. Nah, gitu aja Parantoro. Maka jangan terlebih dahulu kita itu selalu menganggap bahwa hal yang bersifat seperti itu sebagai hal yang berbau mitologi, tahayul dan sebagainya. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Tetap jaga kondisi, memasuki musim pancaroba, pergantian dari musim kemarau ke musim penghujan, burung perkututnya kondisinya harus tetap sehat. Dari lereng Gunung Muria, kami Cabejo pamit undur diri. Sampai berjumpa. Selamat beraktivitas, semoga hari Anda menyenangkan. Salam Rahayu Sagung Dumadi, salam lembut, selembutnya kelembutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.